Semoga Korea juga nunjukin dia punya konsistensi ya, jangan sampai nih nyetak 2 gol terus ngilang lagi. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Akhirnya kita clean sheet lagi, gak kebobolan lagi. Setelah di pertandingan sebelumnya kita 2-0 lawan Empoli, sekarang 2-0 lawan Udinese. Walaupun ya lawannya cuma sekelas Empoli dan Udinese, tetapi kemenangan tanpa kebobolan ini menurut gue adalah tanda bahwa Inzaghi mulai menemukan keseimbangan, mulai tahu caranya supaya gak kebobolan. Dan ketika lawan Juve pun kita kebobolan dengan cara yang kita bisa bilang itu kontroversial. Kenapa? Karena tadi malam ketika Roma lawan Milan, si Kier nendang, gua tunjukin deh, semoga bisa gua download dan tampilin dan semoga nggak kena copyright. Ini kejadiannya sama persis dan nggak penalti. Wah, ini nih yang kayak gini-gini nih yang bikin Serie A tampak bodoh gitu ya. Gimana sih, maksudnya nggak konsisten, ini yang membuat suatu kubu merasa nggak adil. Kalau kayak gitu nggak pindah. Kalau kemarin Dumfries Juve dapat penalti, harusnya si Roma juga dapat penalti. Ngomong-ngomong tentang Dumfries, tadi malam mainnya jelek banget di babak pertama. Dia sama Korea jadi pemain yang paling banyak gue lihat di sosial media diejek-ejek. Tetapi di babak kedua Korea malah mencetak 2 gol, Dumfries mencetak 1 assist, dan gue lihat juga ketika perayaan gol si Perisic sama Ranocchia nyamperin Dumfries. Salut. Itulah kenapa kita butuh pemain senior untuk nyemangatin untuk faktor-faktor non teknis kayak gini, untuk nyemangatin. Kemudian Korea, dia secara statistik menjadi pemain pertama satu-satunya yang selalu mencetak 2 gol di 4 kesempatan terakhir. Jadi dia nggak nyetak 2 gol di 4 pertandingan terakhir dia mencetak gol. Wah, gokil. Serakah ya, nggak mau 1 gol. Tapi semoga Korea juga nunjukin dia punya konsistensi ya, jangan sampai nih nyetak 2 gol terus ngilang lagi. Ngilang tuh bukan cuma sekedar cedera ya, dimainin nggak kelihatan kayak babak pertama tadi malam. Terus ntar datang lagi nyetak 2 gol, udahlah nggak apa-apa nyetak 1 gol tapi konsisten. Tapi si Lautaro kayaknya udah lama nggak nyetak gol juga ya teman-teman ya. Tadi malam kita main relatif full team, cuman ada perombakan rotasi di lini depan setelah dilawan Empoli, duetnya Lautaro dan Alexis di pertandingan tadi malam yang dimainin justru Zeko dan Korea. Sebetulnya kalau dari karakter lebih pas Zeko sama Alexis sih, cuma dua-duanya udah tuir, nggak ada kecepatan sama sekali. Ranocchia dimainkan. Oh ya, rotasinya berarti bukan cuma di lini depan. Kalau di waktu lawan Empoli yang main Danilo D'Ambrosio, De Vrij sama Bastoni tetap main. Sekarang yang diistirahatin De Vrij. Dan Ranocchia dan Skriniar sangat solid. Wah, Ranocchia tiap dimainin selalu menunjukkan kualitasnya. Jangan-jangan dia back nomor 4 terbaik di Serie A ya, setelah De Vrij, Skriniar dan Bastoni. Kemudian dari catatan gue juga sudah tidak ada lagi sih hal-hal menarik di pertandingan. Paling di sisi kiri, Perisic tadi malam main bagus banget sih. Dia umpan daminya yang bikin Korea cutting inside dan cetak gol. Kemudian Barella ngumpan ke Dumfries, assist. Dumfries masih takut-takut ngasih, nggak jelas asisnya, tapi ya sudahlah. Sejelek apapun Dumfries, selama dia mainnya ngotot, ngejar bola, dia blocking berapa kali juga kan, ya sudah, kita harus tetap dukung Dumfries. Ngomong-ngomong, nanti di hari Kamis dini hari kita lawan Sheriff. Kemudian di akhir pekan kita lawan Milan. Gila, Milan gokil, menang terus bro. Gokil Milan nih. Kita harus jadi tim pertama yang bisa ngalahin Milan biar mental mereka runtuh. Setelah lawan Milan ada jeda internasional dan kemudian Napoli. 2 pemuncak klasemen kita hadapi back to back. Tetapi di antaranya ada jeda internasional nih. Semoga nggak ada pemain yang tewas di jeda internasional. Setelah itu kita lawan Shakhtar dan Venezia. Tetapi yang harus difokusin Kamis dini hari dulu nih. Lawan Sheriff. Alexis Sanchez Lautaro menurut gue bakal dimainin sejak awal. Karena tadi malam kan Zeko sama Korea, kemudian Vidal semoga juga dimainin. Ngejar-ngejar, dia pemabuk tapi ngejar-ngejar bolanya gokil. Hakan Calhanoglu, Dumfries itu masih inkonsisten ya, sehingga Gagliardini, Vidal masih sering dimainin. Tapi semoga Gagliardini, Vecino paling akhir lah, semoga Vidal fit. Brozovic dan Barella nggak tergantikan, sama halnya seperti Skriniar dan De Vrij dan
Bastoni masih sering rotasi dengan Di Marco. Untuk teman-teman gimana pertandingan tadi malam? Babak pertama ngantuk nggak? Deg-degan nggak? Kok nggak dapet celah untuk ngegolin, nyerang susah banget. Terus Inzaghi juga kok mulai kelihatan dikit-dikit ke sayap terus crossing, jadi nggak kelihatan lagi nih tipikal Inzaghi yang nyerang dari sisi tengah gitu ya, udah menusuk dari dalam udah nggak ada lagi nih. Sekarang dikit-dikit ke Dumfries, dikit-dikit ke Perisic nih. Ntar kita lihat lawan Sheriff nih. Semoga kita bisa menang, kita bisa dapat 6 poin dari Sheriff, yang mana notabene Sheriff sebelumnya adalah pemuncak klasemen. Ini modal yang bagus banget kita untuk setidaknya ada di peringkat 2 di bawahnya Madrid di akhir klasemen Liga Champions. Oh iya teman-teman, untuk giveaway-nya semoga maksimal pas jeda internasional ya. Gue bener-bener cek sekali lagi biar rezekinya teman-teman nggak ada yang keselip gitu kan. Takutnya ada yang datang lebih dulu, ada yang jawab lebih dulu gitu. Soalnya banyak banget yang betul, tapi kan harus gue jumlahin lagi kan, nggak cuma satu pertandingan. Kemudian Ivan Perisic sudah gue catet yang dia ngasih selamat ke Dumfries. Kemudian kejadian Kier juga yang dia nendang pemain Roma tapi di kotak Pellegrini ya kalau nggak salah, di kotak penalti tapi nggak foul. Ya sudahlah ya, Liga Italia tetaplah Liga Italia. Untuk teman-teman gimana? Masih tetap optimis kita bisa mengejar ketertinggalan 7 poin dari Napoli dan Milan. Kita harus banget menang nih untuk menipiskan jarak dengan mereka. Terima kasih banyak yang udah nonton, yang terus kasih komentar, yang bisa diajak berdiskusi. Kalau yang mau tektokan bisa di Twitter gua @ceking kita. Sehat-sehat terus untuk teman-teman semua. Mohon sarannya bikin konten apa nih jeda internasional, ntar habis lawan Sheriff, lawan Milan jeda internasional, gue bingung. Tolong dong teman-teman 2 konten yang bisa gue bahas tentang masa lalu juga nggak apa-apa. Yang ingin teman-teman ketahui atau bahas, ntar gue coba-coba googling, gue cari tahu, ntar kita bisa bahas di jeda internasional. Berarti butuh 2-4 konten sih. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.